Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu teduh sejenak. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dasongonondo molo nadenggan di lahoi mahadirgak koniwohi. Alai moloso di ulaho nadenggan. Maunggop dosai di labung pitu makalunguton ho. Alai ikon ho mangaraja isa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan don't judge a book by its cover, yang mengingatkan kita agar tidak menilai dan menghakimi seseorang berdasarkan penampilan luarnya. Meski kadangkali penampilan bisa menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai seseorang. Misalnya, jika seseorang tengah bersedih dapat dinilai dari raut wajahnya. Begitupun bila tengah bahagia maka akan terpancar dari wajahnya juga. Demikian juga yang terjadi dalam nats renungan kita hari ini. Firman Tuhan hari ini adalah seruan Allah kepada Kain yang membenci adiknya Habel yang didasarkan pada kecemburuan karena persembahannya tidak diterima oleh Allah. Sungguh Allah tidak menilai dan menghakimi hanya dari raut wajah saja, karena sesungguhnya bahkan kedalaman hati kita saja Dia tahu. Namun Allah dapat melihat dengan jelas ketidaksukaan dan kesukaran hati Habel yang terpancar dari raut wajahnya. Karena itu Allah berseru dan memperingatkan Kain agar menyadari bahwa kecemburuan dan amarah harus diatasi sehingga kejahatan yang dapat ditimbulkan karenanya dapat dicegah dan diatasi. Dalam hal ini kita diingatkan bahwa Allah senantiasa membersamai kita dalam segala perkara. Ia sabar dan penuh kasih, memberikan peringatan bahkan sejak awal ketika tanda-tanda kejahatan dan dosa mungkin dapat kita lakukan. Hanya saja kita kerap seperti Kain yang mengabaikan tanda-tanda peringatan tersebut dan melanjutkan amarah yang kemudian mengakibatkan dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amarah pada dasarnya bukan dosa, melainkan karunia rasa dari Allah. Tapi amarah tanpa pengendalian tentu akan mengakibatkan dosa. Melalui peristiwa Kain kita diingatkan agar dapat mengendalikan dan berkuasa atas rasa amarah kita sendiri. Tentu semua orang pernah marah, tapi marah bagai pisau bermata dua, dapat menjadi tanda kasih kepada orang yang kita sayangi, namun dapat juga menjadi dosa bila tidak terkendali. Karena dosa selalu mengintai dan bersiap-siap memangsa kita, karena itu kita harus terus waspada dan berjaga-jaga, bahkan pada apa yang awalnya adalah karunia Allah, ingin dipakai iblis menjadi dosa bagi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih di dalam kehidupan kami, sungguh Engkau telah memberikan kami tanda dan peringatan bahkan sejak awal ketika kami memiliki kemungkinan akan berdosa. Tapi kami sering lalai, kami sering abai akan tanda-tanda itu sehingga kami jatuh dan melakukan dosa dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon kekuatan Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengendalian diri yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat memaknai setiap tanda-tanda dan peringatan yang Tuhan berikan, agar kami tidak jauh ke dalam dosa, agar apapun yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami dapat kami kendalikan, agar pada akhirnya menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, tolong kami dan bantu kami menjadi alat-alat, menjadi anak-Mu, menjadi seluruhan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan memulai seluruh kegiatan kami satu hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Amanginang saudara-saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.